Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliansyah Ahmad Lutfi Zain, NIM 14122000157. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas ETS saya. Yang pertama, sub CPMK 1, identifikasi sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut, dan jelaskan masing-masing dimensi kualitas yang saudara temukan. Jadi di sini saya menggunakan produk mie instan dari Indomie dengan rasa kebuli. Lalu, apa saja yang ada di dimensi kualitas dari mie instan tersebut? Yang pertama ada karakteristik produk. Di karakteristik produk ada nama produk, nama perusahaan, kode BPOM RI, kode produksi, komposisi, standar variabel produk, cara pemakaian, cara bentuk makanan, kegunaan atau fungsi, peringatan. Lalu yang kedua ada standar kemasan produk. Di sini ada packaging, desain produk, dan ketahanan bahan. Untuk sub CPMK 2 dan sub CPMK 4, sebuah perusahaan air mineral melakukan inspeksi untuk ketepatan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengamatan adalah sebagai berikut. A. Menurut saudara, dari identifikasi data di atas, apakah jenis cacat atribut atau variabel pada komputer di atas? Berikan alasannya. Nomor 2A, menurut saya pada data yang diberikan di atas adalah jenis cacat variabel. Karena variabel adalah karakteristik kualitas yang dapat diukur dan digambarkan dalam skala yang berkelanjutan. Contohnya dalam data tersebut, ini eh, data ketepatan volume, jadi dapat digambarkan dalam skala yang berkelanjutan. Untuk yang B, buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas, beserta hitungan rumusnya lengkap dan jelaskan. Jadi untuk membuat peta kendali X dan R, yang pertama kita harus mencari sigma X atau jumlah dari sampel 1 ke 4. Kita jumlahkan dari sampel 1 ke 4, lalu kita drag ke bawah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk yang bawah sendiri, kita jumlahkan dari subproduk 1 sampai ke 10 dari sigma X tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya, kita mencari hasil X bar. Cara untuk mencari X bar adalah hasil dari sigma X di sini kita bagi dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 adalah N atau sampel. Di sini sampel ada 4. Jadi kita bagi dengan 4. Kita drag ke bawah dan hasilnya seperti ini. Lalu yang di sini kita jumlahkan dari subproduk pertama sampai dengan ke 10 X bar-nya. Lanjut ke yang R. Untuk mencari R, kita dapat menggunakan rumus maksimum dikurangi minimum dari data 1 ke 4. Hasilnya seperti ini, kita drag ke bawah. Lalu di bawah sendiri sini kita jumlahkan hasilnya. Selanjutnya, untuk mencari A2, R bar, D3, dan D4, kita menggunakan tabel berikut. Karena kan N atau sampelnya di sini ada 4, jadi A2 adalah 0,729, D3-nya 0, D4 2,282. Untuk cari R bar, kita menggunakan rumus
eh, jumlah dari R tadi dibagi dengan jumlah subproduk, yaitu 10, dibagi 10. Lalu untuk mencari peta X, kita yang pertama harus mencari center limit atau batas tengahnya terlebih dahulu. Caranya adalah jumlah dari X bar kita bagi dengan subproduk, jumlahnya 10. Kita bagi dengan 10. Lalu kita drag ke bawah seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah mencari LCL atau lower center limit, batas pengendali bawah. Caranya adalah center limit dikurangi dengan A2 dikali R bar. Sama dengan seperti ini, lalu di drag ke bawah. Selanjutnya kita harus cari upper center limit atau batas pengendali atas. Sama dengan lower center limit, tapi di sini menggunakan rumus ditambah. Center limit ditambah A2 dikali R bar. Akan seperti ini, drag ke bawah. Lalu untuk peta R, kita sama menggunakan rumus yang sama. Hasil dari jumlahan R dibagi dengan subproduk yang jumlahnya 10. Hasilnya seperti ini, lalu kita drag ke bawah. LCL hasilnya adalah 0 karena menggunakan rumus center limit dikali dengan D3. Hasilnya 0. Untuk upper center limit menggunakan rumus center limit dikali dengan D4. Hasilnya seperti ini, lalu drag ke bawah. Lalu hasil dari peta X bar dan peta R dapat dilihat di sini. Lalu untuk nomor 2C, apakah hasil pada poin B semua subgrup atau data telah terkendali atau dalam batas kontrol? Bila masih ada yang belum terkendali, ada data yang outlay, maka buatlah peta kendali revisinya beserta dengan rumusnya, dengan mengeliminasi atau menghapus data yang outlier, dan jelaskan bagaimana hasilnya. Karena data belum terkendali atau dalam batas kontrol, maka diperlukan eliminasi data yang outlay. Kita lihat dari peta X bar, di sini data keempat dan ketujuh dia melewati batas bawah maupun batas atas, jadi dia masih belum terkendali atau melewati batas. Caranya kita eliminasi data keempat dan subproduk data ke-7. Kita eliminasi, lalu seperti ini hasilnya. Kita lakukan seperti sebelumnya. Lalu ini hasil peta X bar yang setelah direvisi dan peta R setelah revisi. Semuanya dalam batas kendali. Untuk sub CPMK3, sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Dari suatu lot yang berisi 1000 gulung benang, diambil sampel 20 gulung. Batas maksimum gulungan benang cacat yang diperbolehkan satu gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. A. Berapakah probabilitas lot akan diterima? B. Berapakah probabilitas lot akan ditolak? Untuk menjawab
soal di sini kita harus menuliskan data yang diketahui terlebih dahulu. Data yang diberi pertama adalah N berjumlah 1000 gulung, sampel besar adalah berjumlah 1000 gulung, lalu sampel yang kecil yang diambil berjumlah 20, P di sini 0,05 karena yang diambil sebesar 5%, C-nya 1. Pertanyaan A probabilitas lot diterima dan B probabilitas lot diterima. Maaf ini ditolak. Untuk menjawab pertanyaan yang 3A, kita menggunakan rumus di sini dan hasilnya adalah 0,736. Lalu yang B kita menggunakan rumus 1 min PA yang di atas. 1 min 0,736 sama dengan 0,264. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.